Bagaimana iman itu bisa membantu kita dalam ketenangan, dalam kerendahan hati. Jadi sikap kita itu bukan selalu menyalahkan Tuhan seperti dalam bacaan yang pertama, tetapi justru kita semakin rendah hati, menyerah diri secara total pada rencana dan kehendak Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya bacaan-bacaan ini singkatnya itu soal iman dan perwujudannya, ya, hanya soal iman dan perwujudan. Kenapa para rasul itu berkata kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami? Tentu saja ada dasar sebelumnya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4 itu, di situ Tuhan Yesus minta kepada para rasul untuk memaafkan dan mengampuni 7 kali sehari. Dan mereka rasa berat loh. Masakan dia buat salah terus aku harus memaafkan, dia buat salah terus aku harus memaafkan. Itulah sebabnya para rasul berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Kalau harus memaafkan terus, kayaknya kami gak mampu deh. Butuh iman yang kuat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tidak berarti bahwa para rasul ini karena dekat dengan Yesus sehingga imannya sudah kuat. Ini bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah. Iman itu bukan soal jumlah. Engkau lebih sedikit dan aku lebih banyak, atau engkau cukup dan saya sedang. Tidak. Iman itu soal kualitas. Hidup beriman itu soal kualitas. Maka seorang beriman, dia mesti mewujudkan imannya itu dalam perbuatannya setiap hari. Kata Rasul Yakobus, kalau iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka apa yang saya imani, bahwa Yesus mengasihi saya, Yesus memaafkan dan mengampuni saya juga harus lakukan itu dalam tindak nyata saya setiap hari. Apakah saya berani memaafkan dan mengampuni keluargaku, anakku, suamiku, istriku, dan seterusnya? Atau justru sebaliknya menyimpan dendam? Ini berarti kita belum punya iman yang seperti yang diminta oleh Yesus. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, itu sangat kecil. Berarti lebih kecil dari itu. Aduh, berapa itu ya? Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau membaca tentang iman ini, bacalah dari surat kepada orang Ibrani ya, bab yang ke-11 itu. Anda bisa baca pulang lalu ambil kitab suci, baca dari Ibrani bab 11 itu. Bagaimana contoh tokoh-tokoh orang beriman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dasar dari iman. Maka kita mengimani Allah, Yesus, Roh Kudus. Kita bukanlah saksi mata, tetapi dalam hati kita mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh putra Allah dan dia juru selamat kita. Sama seperti kalau ini banyak sekali ini tokoh-tokoh beriman ini Anda bisa baca dari surat kepada orang Ibrani bab 11. Tapi saya ambil 2 contoh orang beriman. Jadi yang menjadi model kehidupan iman kita adalah model atau cara hidup Yesus. Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya, mengambil rupa penjahat sehingga dia ikut disalibkan dengan para penjahat. Yesus tidak malu karena ada nilai tertinggi yang dia perjuangkan. Demikian juga kita dalam hidup sehari-hari. Kalau kita mempunyai kualitas iman yang baik, dalam arti kalau saya dewasa dalam iman, pasti saya orang yang bukan orang yang reaktif, segala sesuatu tersinggung, perasa. Tidak. Kita lebih rendah hati. Contoh,
Saya ambil dua contoh, banyak sekali tapi Romo ambil dua contoh saja ya. Abraham dalam usia 75 tahun Abraham diperintah oleh Allah, pergilah dari Ur Kasdim. Dia pergi dari Ur Kasdim di Irak Selatan itu dan pergi ke tanah terjanji. Berjalan di padang gurun tanpa tahu, mungkin juga pedomannya, kompasnya adalah bintang, tapi tanah terjanji itu seperti apa, Abraham juga tidak tahu. Pokoknya karena perintah Allah dia jalan. Karena ada nilai tertinggi yang Abraham perjuangkan, yaitu janji Allah kepada Abraham. Engkau akan menjadi bapa bangsa, keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Begitu banyak. Maka atas perintah Allah itu Abraham berangkat. Tapi janji Allah tidak segera datang. Abraham sudah tua. Lalu istrinya bilang, si Sarah juga sudah tua, kayaknya kita ini sudah nggak bisa melahirkan keturunan. Hampirilah hambaku itu, si Hagar, supaya bisa membangkitkan keturunan bagimu. Maka lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan Allah bilang, malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, itu bukan anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan harus lahir dari Sarah istrimu. Itu bukan anak yang dikehendaki oleh Allah, tapi dikehendaki oleh istrimu. 1 tahun kemudian kami akan kembali dan Sarah akan menggendong seorang anak. Pada saat itu Sarah sudah 90 tahun. Tidak masuk akal bukan? Tapi kalau Tuhan punya mau, kalau kehendak Tuhan apapun bisa. Akhirnya lahirlah Ishak. 13 tahun kemudian Tuhan Allah memberi perintah yang aneh juga. Ambillah anak itu, pergi ke gunung itu, dikenal dengan Gunung Muria, kurbankan Ishak di situ bagiku. Anda bayangkan, loh aku itu dijanjikan keturunanku seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Anak satu-satunya kok mau dikurbankan? Ini bagaimana? Tapi karena imannya, Abraham mengajak anaknya itu pergi. Dan sampai sana semua terjadi, kehendak Tuhan terjadi. Sudah cukup Abraham, kata Tuhan. Ketika Abraham menoleh, dia melihat seekor domba yang tanduknya tersangkut di pohon. Ambillah dan kurbankanlah itu ganti Ishak. Bahwa 2000 tahun kemudian juga seorang anak tunggal dikorbankan di atas gunung. Jadi apa yang dibuat oleh Tuhan itu sungguh terencana. 2000 tahun kemudian ada seorang wanita yang luar biasa, yang juga imannya terus menerus dicobai, terus menerus diuji oleh Tuhan. Ketika dia berkata, ya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, artinya dia menerima warta malaikat Tuhan itu, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan. Dia akan mengandung dari Roh Kudus dan memberikan seorang anak dan diberi nama Yesus. Dan dia berkata, yes, oke, saya menyediakan rahimku. Tetapi setelah melahirkan atau sebelum melahirkan pun nampaknya tidak gampang. Cari penginapan ke sana kemari, akhirnya jatuhnya di kandang domba. Setelah melahirkan mereka juga harus disuruh mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak itu. Setelah dari Mesir mereka kembali lagi ke Nazaret. Dan nampaknya kok tidak terlalu enak ya perjalanan hidup Bunda Maria itu. Dia harus berdiri di kaki salib dan melihat putranya wafat tergantung di salib bersama dengan para penjahat. Ini contoh-contoh tokoh iman, baik yang jauh maupun yang dekat. Bisa juga kita semua mempunyai pengalaman iman yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Saya ingat suatu saat ada sepasang suami istri dari Nusa Tenggara Timur, anaknya
kuliah di Jogja, kemudian karena hamili anak orang di Cilacap, terus nikahkan cepat-cepat. Setelah itu saya dikhotbai, bukan saya yang nikahkan, Romo Carlos menikahkan, tapi kemudian orang itu marah. Khotbah saya hampir 45 menit ya. Apakah pastor tahu bahwa anak saya itu satu-satunya? Apakah pastor tahu bahwa saya dan istri saya berlutut di depan Bunda Maria selama 8 tahun untuk mendapatkan anak itu? Ini saya menangkap iman ya, bahwa mereka begitu pasrah pada Tuhan bahwa kehendak Tuhan bisa terlaksana. Bahwa kemudian nikahnya seperti itu lain soal. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa ada juga orang yang begitu pasrah, tidak pernah menyerah, bertahun-tahun berlutut dan berdoa, menyalakan lilin dan berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi atas dirinya, dan itu yang dia dapatkan. Anda tahu beberapa waktu yang lalu saya pulang ke kampung. Sampai di Kupang saya juga mendapat kesulitan untuk terbang karena erupsi 3 gunung, Lautobi laki-laki, perempuan, dan Ile Ape. 3 hari di cancel terus. 1 hari terbang tapi tidak bisa mendarat, kembali lagi. Saya sudah ya pasrah lah, udah pulang aja. Mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Tapi ada sedikit mujizat kecil terjadi. Ketika saya mau terbang, reschedule, kemudian mau terbang dari Kupang ke Via Maumere, tiba-tiba sore hari itu di cancel lagi. Katanya cuaca tidak memungkinkan karena erupsi lagi. Sudahlah. Terus saya telepon ke pelabuhan feri, menanyakan kapan jadwal feri ke Lembata. Oh Bapak Pastor, sebetulnya feri itu berangkat hari ini jam 2. Tetapi tiba-tiba ada perubahan dari Sabandar, berangkatnya hari Rabu. Itulah aku selamat. Saya ikut feri, berangkat hari Rabu itu. Jadi kadang-kadang saat-saat terakhir itu Tuhan itu hadir. Saya saat itu sudah berdoa di taman doa di Gereja Katedral Kupang. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau menghendaki saya pulang untuk memberkati cucu saya, jadilah kehendak-Mu. Kalau tidak, saya akan kembali lagi ke Jawa. Tapi tiba-tiba ada perubahan jadwal feri penyeberangan dari Kupang ke Lembata. Tiba di sana hari Kamis, Jumat menikahkan, kan gitu ya. Pas orang main bola itu injury time, ya, saat-saat terakhir. Jadi bagaimana iman itu bisa membantu kita dalam ketenangan, dalam kerendahan hati. Jadi sikap kita itu bukan selalu menyalahkan Tuhan seperti dalam bacaan yang pertama, tetapi justru kita semakin rendah hati, menyerah diri secara total pada rencana dan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Seringkali kita juga suka menyalahkan suatu keadaan. Sama seperti tadi cancel itu, banyak orang marah, tapi saya hanya bisa ya diam, dalam hati saya berdoa, ya mau bagaimana, tidak mungkin kita terbang dalam kondisi seperti itu. Risiko abu gunung Merapi yang mengandung belerang bisa terbakar, mesin bisa tiba-tiba berhenti dan sebagainya, kan gitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan bahwa kalau kita mempunyai iman yang dewasa, kita harus sadar bahwa kita ini hamba. Di hadapan Tuhan kita ini hamba. Yang menjadi Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kita ini hamba. Maka Yesus katakan pada akhir bacaan itu, kalau kamu melakukan segala sesuatu, katakanlah, aku ini adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan perintah Tuanku. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita adalah hamba.
Satu contoh dari perwujudan iman dalam kehidupan menggereja kita misalnya, seandainya tuh ada pejabat misalnya di daerah ini, kalau dia mau ke gereja, ya kalau duluan silakan duduk di ini. Kalau dia terlambat mungkin juga di belakang. Tidak ada kursi atau bangku khusus untuk para pejabat, tidak ada. Kita semua ketika masuk dalam gereja celupkan tangan kita di air suci membuat tanda salib. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada tuan dan hamba, tidak ada pejabat atau rakyat jelata, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari, semoga kita menjadi umat yang mempunyai spirit hamba yang dengan tekun dan siap sedia melayani baik keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan dalam kehidupan bergereja. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,